أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertekad dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, berniat untuk memperbaiki takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita, itu kesehatan, panjang umur, rahmat, hidayah, sehingga kita semua pada siang hari ini telah menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat ini. Walaupun sudah 2 tahun rasanya sangat merindukan sholat tanpa jaga jarak. Kita merindukan salaman dengan yang benar-benar salaman. Kita selalu dihantui oleh virus corona, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, dunia. Yang tidak percaya boleh, tapi kenyataannya banyak yang mati, Bapak. Silakan. Kita cuma mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang masih sakit, isolasi mandiri. Kita doakan mereka supaya cepat sembuh. Kepada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga almarhum almarhumah diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya sesuai dengan janji Nabi. Virus itu yang namanya virus disababiah, meninggalnya manusia, akan diterima oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Jadi kalau mau mati syahid, minta corona. Saudara-saudara, kita tidak perlu bingung berapa hikmah yang dapat kita petik dari corona ini, dengan modal syukur dan sabar. Pertama sekali, kita sering membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang upaya, tidak ada kekuatan dengan virus yang tidak kelihatan nyerah. Tidak ada kekuatan. Kepintaranmu itu hilang, kegagahanmu itu hilang, pangkat kedudukanmu itu hilang. Inilah hikmahnya supaya mendasar dengan kita la haula, tidak ada daya upaya. Dengan modal bersyukur dan bersabar, saudara-saudaraku, ini menandakan bahwa saudara itu memang betul-betul mengharapkan sesuatu dari Allah. Kalau tanpa syukur dan sabar, maka Anda akan berbicara atau hatimu itu berkata lain lagi. Akan timbul kegelisahan, curiga dengan si A, dengan si B. Perkenankan saya akan membahas beberapa penyakit. Di dalam Al-Quran hanya ada 3 penyakit. Pertama sekali penyakit akal. Biasanya penyakit akal ini lupa, tidak mau belajar, malas, itu penyakit akal. Tapi yang namanya penyakit fisik, itu namanya dain kalau bahasa Arabnya. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya, ilal maut kecuali mati. Antara lain darah tinggi, kencing manis, ginjal. Kita obati kepada dokter ahli. Kalau Allah berkenan, ke apotik banyak obatnya, insya Allah sembuh. Tapi ada lagi yang namanya penyakit di hati. Surah kedua, 1 lembar dari Alif Lam Mim, ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Siapa pun tahu bacanya, Pak.
Di hati manusia itu ada penyakit. Yang dengan penyakit ini Allah akan tetap memberikan azab dan siksa yang sangat pedih karena kedustaan mereka. Penyakit di dalam hati itu adalah iri hati, dengki, zalim, munafik, yang tidak ada obatnya terkecuali wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di Quran ada obatnya. Kita mengharapkan hidayah. Di dunia ini orang zalim dibenci, orang munafik lebih dibenci karena Allah benci. Kalau Allah tidak benci, kita tidak pernah benci. Tahu berbicara begini, begitu, begini, tapi tidak ada hasil. Munafik menggunting kain dalam lipatan, bekerja supaya dia diangkat, menyalahkan sesuatu, menyalahkan kawannya sendiri karena dia ingin mau duduk di situ. Munafik, Pak, itu munafik. Sedangkan di munafik ini dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu tempatnya di bawah kerak api neraka. Di Quran dijelaskan ada tanda munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu yura'una nas. Apabila dia berangkat atau melaksanakan sholat, dia hanya minta perhatian dengan tetangga, minta perhatian dengan mertua, minta perhatian dengan atasannya, baru dia sholat. Itu munafik. Di hadis dijelaskan ayatul munafik salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadaka takadzaba. Kalau mau membohong terus, dengan anak bohong, dengan bini bohong, dengan tetangga bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, berjanji mungkir terus, tidak pernah dipenuhi. Wa idza tumina khana, dan kapan kita angkat dia sebagai pimpinan, tidak amanah. Tempatnya di mana? Kerak api neraka. Janji Allah, Pak, ini janji Allah kepada orang munafik, bukan janji caleg. Janji caleg bisa berubah, tapi kalau janji Allah tidak sedikit pun akan berubah. Anda akan merasakan sendiri. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudaraku, tidak ada satu penyakit lagi di dunia ini diponis oleh dokter bahwa tidak akan ada obatnya. Kembali lagi, wa nunazzilu minal Qur'an ma syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kuturunkan Al-Quran itu sebagai penawar, penyembuh, syifa. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, yang munafik, hanya akan menambah rusak. Jadi penyakit hati itu hanya obatnya syifa. Kita mendengarkan, mengkaji kembali waktu kita masih kecil, beberapa penyakit Bapak di tempat kita ini, wabah penyakit. Di antaranya saya masih kecil disebut cacar. Kemudian ada lagi yang namanya kolera, ada lagi flu burung, sebagainya dan sebagainya. Dan itu semuanya wabah. Dia dinamakan agama Islam itu penyakit taun. Penyakit taun ini. Tapi tidak sejengkal pun untuk merubah. Sholat jaga jarak, jangan salaman. Tidak ada. Tapi penyakit corona ini kenapa macam ini? Kenapa macam ini? Dan menurut berita semalam saya dapat itu, corona ini barangkali sampai 2023. Anak kita semakin bodoh. Kita ke tetangga kumpul-kumpul dicurigai. Berjualan di pasar. Ya di sini tidak terasa, Pak. Saudara-saudara kita yang di Jawa itu, dia mau cari makan begitu. Untuk menghindari itu demi dunia. Tapi akhirat kita lupakan. Ini keberatan. Karena itu kita hanya berdoa. Ketahuilah, di dalam surah Anbiya ayat 83-84, Allah mengisahkan peristiwa Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bukan hanya penyakit, Pak. Harta yang terkaya waktu itu Nabi Allah Ayub ludes dalam waktu yang tidak lama. Dia punya anak 12, mati semua.
dimatikan oleh Allah. Dimunculkan penyakit kanker kepada Nabi Allah Ayub. Sebelum Nabi Allah Ayub, penyakit virus ini belum ada. Sesudah Nabi Ayub sembuh, sampai dunia kiamat tidak akan ada. Itu hebatnya Allah memberikan penyakit. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, wa Ayyuba, ingatlah Ayub, iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, inni masyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sudah diberikan penyakit. Katamu sayang kepada orang yang beribadah. Katamu sayang kepada orang yang takwa dengan sifat Rahman dan Rahimmu. Sekarang aku menuntut, kata Allah, Nabi Allah Ayub, sembuhkan aku kalau buktikan sayang denganmu. Spontanitas ayat 84 yang berbunyi fastajabna lahu fakasabna nama bihi. Aku kabulkan, ayo, aku kabulkan permintaanmu. Aku lenyapkan penyakitmu, akan kusembuhkan, dan kami akan kembali karena anakmu yang mati 12 itu berlipat ganda. Ayub udah cerita sembuh. Setelah sembuh, istrinya hamil. Setiap melahirkan kembar 12 kali melahirkan jadi 24. Janji Allah. Kenapa dikabulkan? Itu namanya penuh rahmat. Karena walaupun bagaimanapun kita diberikan cobaan, musibah oleh Allah, dia terus, Ayub itu salat terus, ke masjid terus. Tidak macam gitu, baru sakit dikit-dikit, jenak jemat. Baru ada kawin dikit, mulai kita macam. Ada Allah. Jadi satu permohonan doa pasti dikabulkan oleh Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Muhammad, kata Allah, kalau ada di antara umatmu nanya tentang Allah, tentang aku, kata Allah, ini qarib, aku dekat dengan. Di ayat lain surah Sad disebut, aku dekat dengan ulat nadimu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kukabulkan permintaannya, doanya kukabulkan kalau dia minta. Lagi tak minta, lagi ku beri. Kata Allah dengan sifat Rahman dan Rahim. Ini minta. Falyastajibu li, kukabulkan, tapi nurut omonganku. Cepat-cepat Jumat masuk masjid, jangan nak nunggu azan niat baru muncul. Ini kemana? Kapan? Apa lagi sarannya? Aku kabulkan. Nurut perintahku, sholat. Baik dengan tetangga, dengan manusia. Wal yu'minu bi, dan ini yang lebih hebat lagi. Percaya dengan aku, kata Allah. Aku yang ngatur dunia ini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Penyakit itu dari aku dan aku yang berhak menyembuhkannya. Virus itu dari aku yang berhak melarikannya. Kalau kita berjamaah di masjid ke malam Jumat, malam Senin, ngaji, kemudian takut juga virus itu Pak. Takut juga. Ini dah. Untuk tidak ditutup masjid. Padahal dari dia ini Pak, bukan dari masjid, dari manusia. Aku yang menyebarkan virus itu. Kalau kita dekat dengan yang buat virus itu, gampang. Bukan hanya sebagai telapak tangan dibalikkan, bukan. Sekaligus. Kalau aku mau, kata Allah. Jadi kita harus minta kepada Allah dengan syarat itulah tadi, dekatkan dirimu kepada Allah. Jadi resep kesimpulan Pak, dalam dunia sekarang ini ada ketiga yang harus dibaca. Pertama sekali, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang kedua doa Nabi Allah Ayub tadi, Allahumma inni masyadurra wa anta arhamur rahimin. Kita tutup dengan
Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai wa iyyaka nasta'in yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tolong kami larikan virus ini. Ingat kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami mohon tolong. Sembah dulu berminta tolong, begawi dulu berminta upah. Begawi tidak minta gaji kalau diracun. Beribadah dulu, dekatkan dirimu, berminta. Munajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan sesuatu. Dari hari Sabtu sore, hari Kamis kemarin, sampai ke habis Jumat ini, cuma 2 yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad yang harus kita baca. Tinggalkan dulu amalan-amalan yang hebat-hebat. Yang mana? Suratul Kahfi. Dengan apa? Banyak-banyak sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan cak kecetian ya kalau yang dibaca. Tapi spesial hari Jumat ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Tinggalkan dulu amalanmu. Baca dulu surah Kahfi. Aku dah baca ngaji. Dari kemarin baca, dapat selembar istirahat. Maghrib kaget dapat selembar istirahat. Sampai hari Jumat ini kan cuma 5 lembar. Pemuda yang dikejar-kejar oleh orang kafir bersimpan nyamanya di gua, di gua Kahfi. Orang 7, dan diantaranya 1 itu anjing. Masuk ke dalam gua. Tidak ada celah sedikit pun, matahari tidak bisa masuk. Tidur yang namanya di batu. Karena dia mendapat rahmat dari Allah, pemuda yang 7 ini sama anjing ini tidurnya kok bisa 390 tahun, 309 tahun baru bangun. Itu namanya nikmat membawa rahmat itu, bawa rahmat. Kita tidur pakai AC, nguling, kipas angin, bau wangi, tidak tidur. Dah kata rahmat. Ada yang tidur 2 menit rasa setahun. Inilah dipanggil namanya rahmat. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Kahfi itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kabul, Pak, kabul. Kenapa tak kabul? Jadi satu nikmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Kenikmatan barokah. Dekat gunung kayu, dekat gunung punya bedeng 200 pintu, dekat yang nunggu. Ditunggu orang tak boleh, disuruh orang tak boleh, sangkan jin. Lebih baik buntu bebas. Tidak ada rahmat. Begitu kita mati, anak mulai bertengkar. Punya aku, melarat kita di kuburan. Masih lemah lah kita, miskin, Pak. Daripada yang namanya ada duit tapi tidak barokah. Tidak barokah namanya. Bedeng banyak, mobil banyak, Pajero dan segala macam ada, tapi tidak boleh naik. Kamu bapak tu lah sudah darah tinggi, kadang jantungnya gegar. Itu apa punya mobil? Pak, ini dia nama Pak, bolehkan susu? Tidak bisa, aku minum susu nah. Aku sudah kencing manis. Ini aku belikan sate tambah, darah aku tinggi, kaget. Mesti tidak barokah. Cari kita nikmat Allah supaya barokah. Antara lain mendekatkan diri kepada Allah. Seluruhnya itu jauh. Di antara amalan yang tiap pagi dibaca 3 pagi, 3 sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Sudah pasti itu kita akan terhindar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga khutbah yang singkat ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbil fir wa anta khairur rahimin.
الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد عصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارشد أمراءنا ودعنا وعنا وقضاتنا وأسعد بلادنا يا الله وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.